Kita bergabung dengan Pak Andri Ramdhani sebagai Direktur Meteorologi Publik BMKG. Selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi Mbak Mala, Mas Philip, apa kabar Indonesia, Titiwan? Baik, Iya, Pak Andri, BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan lebat di sejumlah wilayah di Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan pola cuaca ekstrim yang akan terjadi di Desember ini dan terparahnya di daerah mana saja, Pak? Baik, jadi sesuai dengan apa yang kami sampaikan di rilis ya, Desember Januari merupakan periode puncaknya musim hujan secara umum ataupun meluas ya, utamanya di wilayah sebagian Sumatera, Jawa hingga NTT ya, termasuk Bali dan juga NTB. Jadi artinya bahwa kita mulai menghadapi puncaknya musim hujan, dan BMKG pun juga terus mengupdate setiap pekan ya. Terakhir kami rilis 2 hari yang lalu bahwasannya sepekan ke depan kita wilayah Indonesia ya akan didominasi hujan selama sepekan ke depan. Demikian. oke. Baik Pak Andri, apakah dari BMKG juga sudah berhasil memetakan wilayah-wilayah mana saja yang kemudian masuk dalam kategori waspada bencana alam, mengingat juga kondisi cuaca di sana mungkin terjadi paling ekstrim begitu? Baik, ada beberapa wilayah memang yang kami identifikasi yang tentunya harus waspada terhadap munculnya risiko bencana hidrometeorologi yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim. Sebagai contoh, di periode 5 hingga 7 Desember yang lalu kami sudah identifikasi hati-hati di wilayah Aceh, juga mulai ada peningkatan kembali, kemudian juga Sumatera Utara, Riau, Jambi, hampir seluruh Sumatera, lalu juga hampir seluruh Jawa juga perlu diantisipasi, dan di sebagian wilayah Kalimantan, utamanya di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, lalu juga ada di Maluku, Maluku Utara, dan juga di wilayah Papua. Nah, kemudian juga di periode di tanggal 8 hingga 11 Desember, juga hampir sama ya, hujan masih mendominasi seluruh wilayah Indonesia, namun ada beberapa provinsi yang perlu untuk waspada. Pertama adalah di Sumatera Utara, kemudian Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung. Jadi hampir Sumatera ini kembali ya harus waspada karena pekan ke depan masih didominasi hujan lebat hingga sangat lebat, bahkan mungkin eskalasi bisa ekstrim. Lalu juga di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Barat, dan tentunya juga di wilayah Papua. Itulah Mbak Mala, Mas Philip, dan pemirsa semua, wilayah-wilayah nanti yang sepekan ke depan harus diwaspadai ya. Namun demikian, cuaca sangat dinamis ya. Tentunya masyarakat harus selalu memantau wilayah di sekitarnya masing-masing dan selalu mendapatkan informasi yang updated dari sumber resmi dari BMKG. Demikian, Mas Philip, Baik Mbak Pak Mala. Andri, kalau kita kemudian berkaca dari kasus yang terjadi di wilayah Sumatera dan Aceh, apakah BMKG juga sudah berhasil memetakan adanya potensi-potensi terjadinya bibit siklon tropis yang mungkin saja bisa membahayakan warga yang terdampak begitu? Baik, BMKG dengan Jakarta Tropical Warning Center ya, kami memantau 24/7 real time. Saat ini bibit siklon yang sedang aktif adalah di utara, terpantau di pesisir timur Filipina yang dinamai 93W, yang arahnya memang melintas ke Filipina, ke Laut Cina Selatan. Ini masih terus kita pantau, dampaknya tidak langsung terus kami monitor, utamanya untuk di wilayah sekitar Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Nah, ini kita terus pantau setiap saat ya, artinya untuk antisipasi dampak ke wilayah Indonesia, utamanya tentu yang masyarakat di sekitar Sulawesi Utara dan Maluku Utara, dan juga mungkin sebagian di wilayah Kalimantan Utara. Baik, Pak Andri. Dengan adanya siklon tropis 93W ini. Demikian. Oke. Iya, Pak Andri, kami juga nanti akan mengajak Bapak untuk melihat bagaimana kondisi banjir yang terjadi di Kabupaten Bandung karena akibat curah hujan yang mengguyur selama beberapa hari di sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung. Ini juga pemukiman warga tergenang banjir. Betul sekali. Saat lagi kita jeda terlebih dahulu, Pak.
Dan kita akan bergabung kembali dengan Pak Andri dan juga nanti ada rekan kita Suhendar untuk mengabarkan bagaimana bencana longsor di Kabupaten Bandung. Pak Andri, bagaimana kemudian kewaspadaan yang harus dilakukan oleh masyarakat di berbagai titik yang kemudian ini berpotensi terjadinya cuaca ekstrim? Pertama tentunya ya tetap waspada terhadap potensi adanya hujan lebat, angin kencang yang memicu banjir bandang, longsor. Tentunya ini akan terus meningkat potensinya di bulan Desember hingga Februari nanti, malam Mas Philip ya. Kemudian yang penting juga menghindari aktivitas di area rawan bencana seperti bantaran sungai, lereng curam, ataupun wilayah dengan riwayat banjir dan longsor ya, terutama pada saat hujan berlangsung atau pada saat hujan lebat. Lalu juga tentunya hal yang sederhana kami kira untuk memastikan saluran air dan drainase di lingkungan sekitar masyarakat dapat berfungsi dengan baik, lalu juga menghadapi nanti periode libur Natal dan Tahun Baru ya, bagi masyarakat pengguna transportasi darat, laut maupun udara, kami himbau untuk memperhatikan informasi cuaca dan juga gelombang tinggi dari BMKG untuk memastikan keselamatan perjalanan. Yang terakhir, tentu kami tidak bosan-bosannya masyarakat untuk selalu mengakses informasi cuaca resmi dari BMKG dari semua kanal BMKG, mulai dari aplikasi, media sosial, serta juga ada call center 196. Silakan untuk dapat diakses dan pastikan tidak terpengaruh dari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. Saya kira demikian, Mbak Mala, Mas Philip, dan pemirsa TV One semua dari kami. Terima kasih. Iya. Mungkin satu lagi Pak Andri, apakah curah hujan yang menyebabkan banjir di Aceh dan juga sejumlah wilayah di Jawa Barat ini merupakan bagian dari anomali cuaca yang lebih ekstrim, Pak? Bagaimana kemudian BMKG mengkoordinasikan peringatan dini ini antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat? Ya betul, jadi kalau kita lihat pada periode puncak musim hujan atau Desember Januari banyak terjadi fenomena atmosfer yang aktif. Kemudian kita lihat pertama dulu seperti contohnya adalah La Nina ya, sedang juga aktif, La Nina lemah di sebelah timur di Pasifik, lalu di barat juga ada dipole mode negatif. Ini juga mempengaruhi anomali cuaca, lalu juga penguatan monsun Asia, aktifnya juga di beberapa gelombang atmosfer, MJO, dan tentunya juga potensi bibit siklon baik di utara maupun di selatan. Nah, kombinasi tersebut tentu ini dapat meningkatkan informasi atau meningkatkan potensi curah hujan. Lalu kami BMKG bagaimana berkoordinasi? Pertama tentunya BMKG mempunyai kantor-kantor ya di provinsi ya, dan ini koordinasi sudah sangat-sangat erat dan selalu menginformasikan bahkan sebelum terjadinya potensi, sehingga ini untuk menjadikan referensi ataupun langkah-langkah antisipatif di lapangan untuk meminimalisir kerugian atau dampak yang ditimbulkan oleh resiko terjadinya bencana hidrometeorologi. Demikian. Baik, terima kasih Pak Andri. Terima kasih Pak Andri untuk penjelasannya selaku Direktur Meteorologi Publik BMKG. Tentunya kami juga berharap himbauan dari Pak Andri, peringatan dari BMKG juga bisa mewarning kita semua akan adanya potensi cuaca ekstrim yang mungkin saja terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Akhir kata, saya Philip Busionaso. Saya Edi Kumala, terima kasih perhatian Anda dan sampai jumpa.